Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Direktur Pendidikan dan Eksalam para Fidin. Kemudian yang saya juga muliakan dan saya hormati para pimpinan unit, dan tidak lupa yang juga saya muliakan dan juga saya banggakan para rekan-rekan guru semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, di antara berkah yang Allah berikan adalah pertemuan yang bisa terjadi di saat ini. Bapak Ibu semuanya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, satu hal yang dititipkan amanah di komisi yang kemarin selama beberapa hari kami bersama, untuk saya menyampaikan beberapa hal yang perlu mungkin untuk kita pahami adanya penguatan kurikulum, terutama pada aspek PAI. Sebelum saya masuk pada slide yang sudah dibuat oleh Ustadz Wawan semalam, karena beliau mengirimkannya jam 3 pagi, artinya beliau begadang ya. Dan nanti akan kita baca. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit memberikan wawasan mengenai mengapa hal ini perlu kita lakukan. Saya akan batasi pada aspek-aspek yang saya pikir ini perlu untuk disampaikan, dan aspek ini saya pikir cukup untuk mudah difahami bersama. Kita akan mengulik dulu bahwa pendidikan di Indonesia itu selalu memiliki basis legalitas, dan itulah yang kemudian dimasukkan dalam undang-undang yang kita kenal dengan Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Tahun berapa undang-undang ini pertama kali dibuat? Maka dia pertama kali muncul adalah di tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Tapi itu kemudian mengalami kendala hingga harus dijuntorkan dengan Undang-Undang Nomor 12 di tahun 1954. Undang-undang ini dipromotori oleh seorang menteri, Profesor Bahadur Johan, yang dia seorang ilmuwan kedokteran tapi juga seorang akademisi. Namun sayang, situasi pada saat itu memang terjadi transisi kabinet yang sangat cepat. Dalam waktu 4 tahun itu ada 7 kabinet, sehingga undang-undang ini sangat sederhana sekali. Karena di bab kedua pasal 3-nya itu disebutkan tujuan dari pendidikan nasional adalah membentuk manusia susila. Ini terma susila ini jangan kita bawa pada situasi sekarang, karena nanti maknanya mungkin akan bergeser. Tapi saya cukupkan sampai di situ. Kemudian perubahannya lagi muncul di Undang-Undang Nomor 2 di tahun 1989. Menterinya saat itu adalah Profesor Fuad Hasan. Disinilah kemudian pendidikan agama Islam mulai mendapatkan tempatnya. Dia dimasukkan ke dalam subsistem pendidikan nasional. Bahkan ketika disebutkan dalam tujuan pendidikan nasional di bab kedua pasal keempat, maka kemudian di situ disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman dan takwa. Nah ini, jadi pemerintah pada saat itu berani menggunakan nomenklatur iman takwa. Ini kan nggak ada dalam
terminologi agama lain kecuali dalam Islam. Dan ini kemajuan. Kemudian dalam isinya disebutkan bahwa pendidikan agama Islam menjadi tugas guru agama. Titik. Selesai. Apa yang terjadi? Ini kemudian mengalami satu problematik, sehingga muncullah kemudian Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 yang ini memberikan ruang dan angin segar bagi pendidikan agama Islam, dan menterinya adalah Abdul Malik Fajar, Rektor Muhammadiyah. Ini ya. Bapak Ibu semuanya, apa yang menjadi gagasan eksponensial lompatan pada Undang-Undang Sisdiknas ini? Di situ kemudian mulai disebutkan bahwa tugas dari pendidikan agama Islam tidak lagi hanya dibebankan di pundak guru agama saja, tapi juga seluruh stakeholdernya, mulai dari kepala sekolah, guru-guru non-PAI, kemudian sivitas akademi semua yang ada di lingkungan sekolah, bahkan orang tua. Jadi kalau istilah bahasa Betawi, membentuk anak soleh itu butuh orang sekampung. Ini benar, ini dilakukan pada Undang-Undang nomor 20 ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu semuanya, kan undang-undang itu lahir tidak mungkin begitu saja. Dia selalu ada hal-hal yang melatar belakanginya, ada yang membidaninya. Kenapa sih undang-undang nomor 20 di 2003 ini muncul? Ini tidak lain, Bapak Ibu semuanya, setidaknya ada 3 semangat yang ini juga nanti akan melatar belakangi kenapa PAI di kita tuh harus dikuatkan selama undang-undang ini masih berlaku. Selama undang-undang ini masih berlaku, kenapa? Apakah nanti akan ada perubahan? Nanti saya coba akan bahas pada setelah ini. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi tujuan membidaninya undang-undang ini lahir. Pertama, ketika undang-undang ini lahir setahun berikutnya, maka muncullah kurikulum yang kita kenal dengan kurikulum KBK. KBK itu panjangnya apa Bapak? Kurikulum berbasis kompetensi. Iya, masih ingat ya? Kita pernah mengalaminya dan kita pernah juga mengajarkannya dengan kurikulum. Bapak Ibu semuanya, hal pertama yang mendasari adalah daya saing. Karena pasca peruntuhan Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi, maka di kota-kota besar, terutama di Jakarta, manajer tingkat 1, tingkat 2 itu didominasi oleh orang-orang yang non-Indonesia. Dan itu dipandang oleh Pak Habibie itu sesuatu yang menyakitkan bagi beliau. Walaupun kemudian nanti gagasan ini tidak berada pada masa kepemimpinan beliau, tapi setidaknya ini bisa menjadi pemicu. Maka bagaimana kemudian peserta didik kita, para lulusan itu memiliki kompetensi yang memiliki daya saing? Setidaknya ya masa manajer level tingkat 2 aja dipenuhi sama orang-orang Filipina tetangga kita, Malaysia, Brunei. Tetapi hal yang lain yang juga harus diperhatikan pada saat itu ketika merumuskan undang-undang ini adalah tidak hanya sebatas aspek intelijensia saja, emotional questionnya diperhatikan, spiritual questionnya, sehingga ini mendapatkan tempat pendidikan agama Islam. Hal kedua, di 2003 itu persoalan disintegrasi bangsa luar biasa. Dan kita mengenal saat itu berita-berita tentang pergolakan di Aceh yang Ibu Bapak semuanya. Dan isu yang hendak dibawa pada undang-undang ini adalah bagaimana kemudian mengakomodir orang-orang Aceh, terutama dalam aspek pendidikan agama mereka. Isu
isunya ya. Jadi ada isu otonomi. Oleh karena itu, dengan otonomi pada undang-undang ini maka memungkinkan sekolah-sekolah itu kemudian memunculkan pendidikan agama yang dikehendakinya. Mau menambahkan ini silahkan, mau ini silahkan, mau menggunakan model pendekatan ini silahkan. Begitu. Jadi otonomi. Walaupun kan otonomi itu tidak berarti sesuatu yang terpisah total. Karena otonomi itu sinonimnya adalah desentralisasi. Sementara kan negara kita negara kesatuan, tetap ada kebebasan yang juga dibatasi. Maka pembatasannya menggunakan kurikulum yang juga dikeluarkan oleh negara. Tetapi dia bebas bisa memodifikasi. Seperti itu ya, Bapak. Yang ketiga, hal yang juga mendorong lahirnya undang-undang ini adalah pada masa itu, ini pelajar di kita itu setidaknya diwarnai oleh dua kenakalan yang sangat mencuat di tingkat nasional. Narkoba dengan berbagai macam jenisnya, dan satu lagi adalah tentang tawuran. Dan ini meresahkan. Oleh karenanya gimana nih kalau seandainya ini juga harus bisa diinternalisasikan? Karena selama ini agama itu hanya sampai pada level how to know. Bapak Ibu masih hafal 4 pilar UNESCO, bahwa pendidikan itu yang pertama how to know ya, untuk mengetahui aja, how to do, how to be. Yang terakhir adalah how to live together, bagaimana hidup bersama. Nggak sampai nih pada aspek yang ketiga, apalagi sampai aspek yang keempat. Kita tuh cuma membatasi pada fakultas rasional aja, logik doang, nggak lebih dari itu. Akhirnya gimana kalau dia bisa menjadi sesuatu yang inherent dalam kehidupan? Bahwa agama itu bukan sebatas ibadah makhluk, keluar dari masjid selesai udah kelakuannya kembali seperti binatang, enggak. Tapi bagaimana bisa ini? Ini kan hari ini juga masih menjadi PR. Hari ini masih menjadi PR. Ya, hari ini masih menjadi PR. Dan di tahun 2005 ternyata setelah 1 tahun keluarnya kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung Undang-Undang Nomor 20 tadi, begitu pula ada pengawasan. Apakah kemudian bisa tidak perilaku pelajar ini mencerminkan nilai-nilai Islam? Ternyata di 2005 tinjauan dari tim khusus gagal. Apa faktor? Oh, ternyata problem horizontal dan vertikal di tingkat pendidik dan tenaga pendidikan. Akhirnya di saat itulah kemudian Bapak Ibu lahir Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Wah, ini guru kayaknya perlu dikasih lahir kayak begitu. Dan hari ini kita masih menikmati. Ya. Baru nanti di tahun 2012 lahir Undang-Undang Nomor 12 tentang perguruan tinggi. Bagaimana mereka juga bisa produktif, bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa menjawab tantangan di dunia kerja. Itu ya 3 landasan tadi. Apa yang membidani lahirnya dan hari ini, Bapak Ibu semuanya, kita dihadapkan pada satu dilema, di mana Mas Nadiem itu kemudian menggagas rancangan undang-undang Sisdiknas baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 20, menggantikan Undang-Undang Nomor 14 dan Undang-Undang Nomor 5 tadi dijadikan satu. Makanya kemudian muncul naskahnya. Oh, ada pelajaran agama yang dihilangkan. Oh, ada ini yang kemudian ditiadakan. Nah, kita khawatir juga nih. Takutnya juga masalah kesejahteraan guru mulai dijauh-jauh, apalagi kemarin sudah muncul nih statement-statement itu. Ya, mudah-mudahan nih Bapak Ibu semuanya di 2024 Presiden yang syair saja lebih gampang.
Dan ini menarik sekali. Bapak Ibu semuanya, di Indonesia ada pesantren paling tua. Ada yang tahu? Paling tua di negeri ini, bahkan lebih tua dari usia negara. Sangat tua sekali. Dia muncul di tahun 1714 menurut dokumen warga. Tapi kalau menurut catatannya Kiai Sa'dullah Nawawi, dia di tahun 1740-an. Yang tahu? Ini saya kasih dulu. Tempatnya di kampungnya Pak Haridi, Sekaria, Sidogiri. Wow. Dia punya cara untuk mengajarkan bahasa Arab itu dengan namanya metode Miftahul Ulum. Nanti itu rumusan tentang tata bahasanya disyairkan, tapi harus pakai nagom dari dia, irama dari dia. Kalau enggak lain. Kalau di Sunda itu kan al-kalamu wa nafsul murakib, pakai nada Sunda. Tapi ini dia enggak pakai nada Madura, masih belum pernah ini, enggak tahu ya. Makanya, tapi saya menginformasikan bahwa itu ada. Nah ini dia. Kemudian nanti tema sholat itu di TK ini akan menjadi sentral utama. Jadi sholat kemudian dia menaungi yang lain. Artinya nanti Al-Quran hafalannya disesuaikan untuk mempersiapkan dia bisa sholat. Kemudian zikir dan doa-doanya untuk dia bisa sholat. Adabnya kemudian juga menyinggung hal-hal yang bisa diambil akhlak itu dari sholat. Jadi biar gampang disentralisasi aja. Kenapa begini? Karena jangan sampai pendidikan kita itu nggak take off. Baru mau begini, landing lagi. Belajar sholat di TK, nanti belajar SMP, sama lagi. Nanti SMP sama lagi. Dulu kapan mengkaji hal-hal yang lebih dalam? Kalau begitu. Makanya harus pelan-pelan, tapi dia. Makanya kita berprinsip nggak usah terlalu banyak membebani, yang pada akhirnya cuma jadi buih doang pengetahuan. Anak suruh hafalin 60 hadis. Pertanyaannya itu keluar mau jadi dai atau mau jadi apa? Ini orang dai di standar doa nasional itu 100 hadis. Lah bocah kita TK 60 hadis, ini 40 hadis, lebih. Belum lagi SMP. Ini melebihi dai. Dai aja nggak sih? Ya. Jadi nanti disesuaikan. Kemudian materi terlalu padat, maka perlu dirampingkan, terutama pada cakupan hadis. Doa, kemarin kan keluhannya ini hadis arba'in an-nawawiyah. Hadis kedua tuh kan panjang tuh, Bapak Ibu. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a rajulun syadid bayadhi syadid sawadi sya'ri la yura 'alaiha athar. Panjang. Saya memang hafal kan, saya harus hafal. Tapi bocah kayak begitu nggak perlu dia. Makanya kita cari nanti hadis-hadis yang pendek aja. Kemudian ini dia materi harus dikurangi. Adapun nanti di SMP tetap ya Ustaz Haridi. Karena Ustaz Haridi ini syekh dalam bidang hadis. Jadi beliau udah luar biasa. Jadi kalau disuruh ucap dari atas ke bawah, dia bisa dari bawah ke atas bisa. Dari tengah nyamping ke kanan kiri bisa. Ustaz Haridi luar biasa. Iya, bahkan sambil naik motor bisa. Sambil nyuci bisa. Kan dulu gitu ya, kalau santri itu dianggap mungkin kalau sambil nyuci bisa pulang kapal tuh. Kalau nggak begitu berarti nggak begini. Baik, Al-Quran hadis. Nah, target hafalan 1 juz aja lah ya. Kemarin saya sodorkan fakta di tim itu bahwa ada 700.000 lebih musolah. Bahkan kalau dihitung yang kecil-kecil itu ada 1 juta tempat ibadah umat Islam di Indonesia. Tapi kurang dari 7% itu imamnya yang hafal juz 30. Rata-rata ya imam begitu. Ya, yang hanya tribul aja. Atau 10 surat. Itu pun kadang-kadang masih kecampur sama yang bacaannya ijazul jilatil ya gitu. Ada yang gitu. Dan itu fakta. Jadi kalau anak kita bisa juz 30, mewah kan? Mewah. Oh, udah paling mewah. Jadi ngapain lah kita terlalu banyak tapi kurang anak gitu. Nah, tapi nanti tetap di SMP dia untuk yang dari SD juz 30 selesai, SMP nanti dia tetap melanjutkan di juz 29. Jadi nanti yang mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di SD, dia tetap harus mulai dari juz 30. Jadi kemudian bagaimana kalau hafalan sudah lebih ya? Kita saranin masuk kelas tahfiz. Kan di kelas tahfiz memang kemudian dia mau banyak-banyakan kayak apa juga silakan. Karena di SMP ada. Nanti mungkin di SMA juga kita gagas lagi gimana caranya.
Kemudian nih aspek akidah, sifat Allah itu dijelaskan melalui Asmaul Husna aja lah ya, karena kalau dipaparkan pada aspek apa itu asma dan apa itu sifat, berat banget. Itu kajian ilmu kalam yang menjadi perdebatan yang banyak. Itu bisa bikin rambut rontok kalau diajarin. Ya jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Masih itu gitu. Nah ini aja. SD sekarang SMP. SMP ya ini tadi yang saya sudah sebutkan. Hadis diambil dari kitab Hadis Arba'in. Ada nanti SD saya coba ambil dari Arba'ul Haditsan fil Akhlaq. Jadi pendek-pendek aja. Udah yang satu kalimat pendek tapi setidaknya menjadi kuat dalam hidup dia gitu ya. Karena kan sekarang eranya kuat-kuatan. Kemudian fikih. Nah ini kita mulai masukkan persoalan-persoalan muamalah. Karena anak-anak SMP suka nanya, apa hukum dropshipper? Dropshipper dia apa? Emangnya kamu pelaku? Iya saya juga itu gimana? Oh. Kemudian apa hukumnya cryptocurrency? Oh, berat juga ya. Tapi itu memang harus karena itulah muamalah di masa sekarang. Ya, Gen Z itu lebih melek karena dari kita. Nah ini juga harus tambahkan. Kemudian juga mulai dikenalkan mazhab fikih. Ya mungkin yang 4 ya, karena kalau lebih dari itu kayaknya umat. Ya, kalau misalnya mau muqaranah madhabiyah, perbandingan madhab sampai banyak ya, nanti dimasukkan madhab Zahiri, madhab Thawri, kemudian madhab Zaid. Oh banyak banget. Di kita itu kan masih dominan Syafi'i. Makanya nanti yang dekat-dekat aja madhab Hambali ya. Hanafi memang mendominasi, menguasai hampir di sebagian besar dunia. Tapi kayaknya nggak familiar di sini. Tapi tetap nanti dikenalkan aja karena instrumen ini yang kerap kali dijadikan untuk mengambil domba. Kemudian sejarah peradaban Islam itu ada dia dari kisah-kisah Bani Umayyah. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya kita upayakan pelajaran akhlak itu diinternalisasikan dalam pelajaran sirah tarikh atau dalam terminologi sejarah peradaban Islam. Jadi biar waktunya juga cukup dan anak kita juga bisa mengilhami teladan. Udah selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, kita perluas dengan diskusi. Ya, ada yang mau ditanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.